Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Ilo Ekstrim. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini tibalah kita di part pamungkas dari Sewu Jiwo. Wow, part kelima ataupun part terakhir yang akan menguak misteri dan bagaimana sih ending dari sebuah pesugihan yang sudah dilakukan oleh keluarga Pak Sukirman yang akan diteruskan oleh anaknya yang bernama Supri. Jadi ini adalah pesugihan, jenis pesugihan yang turun-temurun ya, dan ini sudah sampai di beberapa keturunan. Dan luar biasa kisahnya, menguras emosi. Di part terakhir ini kita akan mengetahui bagaimana sih endingnya ya kan, bagaimana sih akhir dari pesugihan ini. Gak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam ke part 5 ya, part pamungkas, part terakhir. Dan jangan sampai kelewatan. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, silakan bisa diikuti dari part 1, 2, 3, 4 sampai ke 5-nya biar nggak bingung ya dengan alur ceritanya. Dan buat yang baru bergabung, halo, akhirnya kita bertatap muka juga. Dan jangan lupa buat yang baru bergabung, diklik tombol merah subscribe-nya dan lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar mendapatkan selalu notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Ilo Ekstrim ini kita upload setiap jam 1 siang. Ya, langsung aja ya kita masuk ke dalam kisahnya. Part 5, part pamungkas dari Sewu Jiwo. Mode horor on. Akhir pesugihan keluarga Pak Sukirman. Lelaki tua itu tak langsung menjawab. Bibirnya tersenyum sambil menatap Yadi yang masih dilanda kebingungan dan juga rasa cemas. "Apa yang sampean ketahui tentang keluarga Sukirman atau Supri?" ucap lelaki tua itu balik bertanya. Sejenak, Yadi menundukkan kepalanya. Di samping matanya tak kuat berbenturan pandang dengan lelaki tua itu, ada rasa tak enak ketika mendengar kalimat yang menyinggung nama Sukirman dan Supri. "Perkenalkan, saya Mbah Warsito," ucap lelaki berjenggot menyebut namanya seraya mengulurkan tangan kanannya. Saya Yadi Mbah," saut Yadi yang langsung menerima uluran tangan dari Mbah Warsito. "Saya tahu, sampean tak begitu tahu siapa sebenarnya mereka. Tapi saya yakin kalau masalah ini datang setelah sampean mengambil uang dari Sukirman," ucap Mbah Warsito. Yadi terhenyak, pikirannya berkecamuk. Ada keraguan yang mencoba menahannya untuk bercerita, namun di sisi lain Yadi berpikir mungkin ini adalah jalan untuk mengetahui kejelasannya. Wajah sendu diiringi tarikan nafas panjang mengawali cerita Yadi. Mulai dari kecelakaan Sukirman dan mengambil uang yang ia ambil dari dalam mobil Pak Sukirman. Mbah Warsito sesekali termangu dan menganggukkan kepalanya. Antusias di wajah semakin mengembang manakala Yadi menceritakan seluruh kejanggalan yang ia rasakan sejak membelanjakan uang bersama istrinya. Beberapa kali Yadi mengusap wajahnya sebelum mengakhiri semua ceritanya itu. Akhirnya, Yadi pun mulai sedikit tenang setelah meneguk segelas air putih yang sudah diberikan adik dari Slamet. Namun, setelah Yadi mengakhiri semua ceritanya, salah satu lelaki yang ada di situ tampak tidak percaya dengan cerita Yadi, membuat beberapa lelaki lainnya pun ikut tersulut emosinya. "Gak mungkin, Mbah. Jelas-jelas saya tadi lihat sendiri kalau Kang Yadi ini yang sudah membunuh Slamet," geram penuh amarah ucapan dari lelaki yang dirinya sendiri melihat kejadian beberapa jam yang lalu. "Benar, sosok yang membunuh Slamet itu memang sosok yang menyerupai Yadi. Tapi bukan Yadi yang ini," saut Mbah Warsito menjelaskan kembali. "Sudah si Mbah duga kalau semua ini ada kaitannya dengan pemujaan iblis yang dilakukan keluarga Sukirman termasuk anaknya yang bernama Supri," sambung Mbah Warsito sembari menarik nafas berat. Perlahan, Mbah Warsito pun bangkit. Tangannya menyilang ke belakang dan menumpukan kedua telapak tangannya. Matanya menatap hampa ke arah jendela yang terbuka, seperti tengah memperhatikan beberapa orang yang sedia mempersiapkan pemandian jenazah Slamet. "Kang Yadi, saya mau bantu jika Kang Yadi mau," ujar Mbah Warsito sambil mengucapkan alamat rumahnya.
Yadi pun kemudian menganggukkan kepala dan sempat ingin mengucapkan sesuatu, tapi urung ketika suara gaduh dari luar membuat menarik perhatian semua orang yang ada di dalam. Tampak iringan puluhan orang yang baru saja tiba sembari memikul sesuatu disambut jerit tangis beberapa perempuan yang menanti dan berdiri di halaman. Suasana duka seketika menyelimuti kediaman Slamet yang dihuni oleh 3 orang termasuk istri dan anaknya. Isakan tangis kesedihan begitu terasa dari beberapa tetangga yang ikut menyaksikan saat sebujur tubuh tak bernyawa terbungkus kain jarik diturunkan dari keranda. Apalagi tangisan istrinya yang kejar setelah melihat kain jarik penutup jenazah Slamet dibuka, antara sedih dan takut kala melihat kondisi mayat Slamet. Tubuhnya membiru dengan mata melotot ke atas seakan sebelum kematiannya Slamet melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Mbak Warsito saat mendekat lalu diikuti beberapa orang termasuk Yadi. Segerakan saja untuk mengurus jenazahnya, seru Mbak Warsito kepada beberapa orang yang langsung beranjak. Kang Yat, tolong sampean ikut kami mengurus jenazah Slamet. Masih banyak yang akan Simbah sampaikan pada sampean, tapi bukan di sini, ucap Mbak Warsito setengah berbisik. Yadi pun kembali mengangguk seraya mengiyakan ucapan Mbak Warsito. Namun ketika Mbak Warsito berlalu darinya, mata Yadi terbelalak kaget. Tubuhnya sebentar kemudian terasa dingin. Beberapa kali matanya dikerjapkan seolah ingin memastikan bahwa satu sosok yang sedang ia lihat hanyalah sebuah bayangan hampa. Gak mungkin kalau itu Slamet, gumam Yadi lirih. Ia seperti tak percaya dengan apa yang dilihat di matanya. Apalagi saat itu sosok yang ia lihat tengah berdiri adalah sosok yang baru saja diangkat untuk disucikan. Bayang-bayang sosok Slamet masih terus membekas dalam benak Yadi. Meskipun sudah beberapa kali membaca doa, namun jiwanya tetap saja tercekam. Keresahan Yadi semakin membuncah saat malam semakin meredup menandakan waktu akan berganti dini hari, yang pada akhirnya membuat ia menyerah. Tak kuasa lagi menahan letupan kecemasan hingga memutuskan untuk mendatangi kediaman Mbah Warsito saat itu juga. Dipacunya sepeda motor 2 tak kesayangannya, tak peduli dengan suasana alam yang mulai terselimuti mendung, menambah waktu semakin cepat merengkuh gelap. Sejenak, Yadi pun melambatkan laju motornya saat ia tiba di sebuah persimpangan. Wajahnya mengkerut, mengingat kembali ucapan Mbak Warsito yang sudah menyebut tempat kediamannya. Setelah beberapa detik berpikir, Yadi pun meneruskan perjalanannya, melewati jalanan bergelombang dengan penerangan cahaya lampu dari motornya. Tak ada yang aneh dirasa Yadi. Ia pun tetap fokus dengan terus menatap lurus ke depan untuk menghindari jalanan berlubang. Sampai akhirnya fokus Yadi sedikit pecah oleh kabut tipis yang tiba-tiba saja muncul, membuat jarak pandang yang pendek mulai membuat Yadi kesulitan untuk menghindari jalanan berlubang yang ia rasa semakin banyak dijumpai. Yadi pun mulai merasakan kejanggalan ketika ia mulai melewati gapura kecil yang bertuliskan aksara Jawa kuno. Kejanggalan semakin ia dirasakan setelah jalanan yang ia lewati berubah menjadi rata tak bergelombang, sampai keraguan Yadi seketika muncul memaksanya untuk menghentikan kendaraan. Hening dan sunyi Yadi rasakan, hampir tak ada yang bisa ia lihat kecuali kabut tipis dalam kegelapan. Belum sempat Yadi berpikir lebih jauh, ia sudah dikejutkan dengan bau wangi Kamboja yang begitu pekat. Bulu kuduk Yadi meremang, matanya mengedar mencari sumber wewangian yang dirasa amat sangat dekat dengan dirinya. Namun hanya hembusan angin dingin yang menerpa wajahnya semakin membuat jiwanya tercekam. Sampai beberapa saat Yadi pun berpikir sebelum akhirnya ia memutuskan untuk memutar kembali kendaraannya dan berbalik arah. Tapi baru saja Yadi berhasil memutar motornya dan ingin meninggalkan tempat, ia dikejutkan dengan sesosok bayangan yang terlihat melintas dari arah depan. Jantung Yadi berdebar ketika bayangan itu terlihat melangkah mendekati dirinya, semakin jelas memperlihatkan wujudnya. Wujud dari sosok wanita yang sempat ia temui memakai kebaya merah. Yadi yang tiba-tiba terkejut, seketika kaku di atas motor. Ia ingin sekali berlari menjauh, tapi sekeras apapun usahanya, kakinya seolah tak bisa lagi digerakkan.
sampai sosok itu berhasil mendekat ke arah Yadi yang masih berdiri dengan tubuh gemetar. Jangan takut, Kang. Aku kesini hanya mau memperingatkan kalau Slamet meninggal dunia akibat sampean tidak mau menuruti perintahku. Jadi, bagaimana sekarang? Apa masih mau ngeyel? Atau kedua kakakmu akan bernasib sama dengan Slamet? Berdesir darah Yadi kala mendengar penuturan sosok Ratmi. Jantungnya kembali berdegup kencang, matanya tajam menatap sosok wanita yang tengah menyunggingkan seutas senyum kecil dari sudut bibirnya. Ingin sekali Yadi menjawab, namun bibirnya keluh untuk digerakkan. Seketika tawa keras menggema, membuat Yadi pun semakin ketakutan. Keringat mulai mengucur dari tubuh Yadi. Wajahnya memucat dan mulai kaku saat rasa takut menguasai jiwanya. Cepat tinggalkan tempat itu. Tercekat Yadi mendengar suara nyaring di telinganya. Suara yang tidak asing namun tanpa wujud membuat Yadi bingung. Sementara sosok wanita yang baru saja menghentikan tawa kerasnya sekejap mata kemudian menatap nyalang pada Yadi. Sebentar lagi kamu akan ikut menghuni istanaku setelah istri dan kedua kakakmu menjadi abdi inangku. Seru sosok wanita itu kembali sembari menyeringai sinis. Gemetar tubuh Yadi setelah mendengar gertakan dari sosok wanita itu. Cepat tinggalkan tempat itu. Tersentak Yadi mendengar kembali suara keras tanpa wujud. Sejenak Yadi terdiam berpikir. Sebelum tangannya menarik tuas gas membuat motornya menggerung keras. Yadi sempat melirik ke arah sosok wanita yang masih berdiri sambil menyisiri rambut hitamnya dengan jari-jari tangannya. Ekspresi wajahnya datar, seolah tak peduli dengan Yadi yang sudah siap menancap laju motornya. Gerungan keras dari suara knalpot motor Yadi terdengar memekakan telinga, memecah kesunyian gelap malam, di mana Yadi yang tengah dilanda ketakutan memacu laju motornya begitu kencang, berkejaran dengan suara tawa nyaring sosok perempuan yang sepertinya terus mengikutinya di belakang. Hingga sampai beberapa saat lamanya Yadi yang merasa motornya sudah melaju begitu kencang tapi seolah tak beranjak dari tempat pertama ia menepikan. Menyadari hal itu, Yadi pun menghentikan motornya. Wajahnya menegang saat matanya menatap sekitar tempat yang sama persis dengan tempat yang awal ia curigai. Kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Satu suara pelan, tapi sanggup menghentakkan Yadi. Perlahan kepala Yadi memutar untuk melihat dan memastikan sang pemilik suara. Wajah Yadi mempias. Guratan ketakutan terpancar jelas setelah melihat senyum seringai dari sosok wanita berkebaya merah yang kini sudah duduk di jok belakang motornya. Yadi membalikkan kembali kepalanya, tapi lagi-lagi pemandangan menakutkan terpajang di hadapan matanya. Mata Yadi kembali melotot dengan tubuh gemetar, lututnya menggigil kuat mendapati lelaki berdiri di depan seolah seperti sengaja menghadang. Sorot matanya tajam, bibirnya meringis, menunjukkan deretan gigi hitamnya seraya menampakkan utuh wajah seramnya. Selamat, gumam Yadi. Yadi benar-benar dalam titik kepasrahan, tak ada lagi yang bisa ia perbuat. Tubuhnya seolah tak bertulang mendapati dua sosok berada di depan dan juga belakangnya. Yadi pasrah menerima apapun yang akan dilakukan oleh kedua sosok itu sebelum satu bisikan kembali memberikannya satu kekuatan kembali. Bisikan itu langsung bisa dibayangkan oleh Yadi. Siapa pemilik dari suara berat itu hingga tanpa sadar mulut Yadi yang baru saja membisu seketika bergerak naik turun seperti melafalkan sesuatu. Sampai beberapa saat lamanya Yadi yang masih tercekam membuka matanya meskipun belum berani menoleh, tapi Yadi masih yakin kalau sosok berselendang itu masih berada tepat di belakangnya. Tercium dari wangi bunga kamboja yang terasa begitu menyengat. Yadi terpaku, ada yang lain dirasa dalam dirinya. Seperti ada kekuatan yang sedang tarik-menarik membuat dadanya bergemuruh dengan nafas memburu sesak. Seringaian tajam dari sosok Slamet masih menatap Yadi. Seketika sirna, berganti geraman. Manakala siluet putih tiba-tiba saja muncul menabraknya, begitu juga yang terjadi dengan sosok wanita berselendang. Sosok yang kini sudah menjauh dari Yadi, mengeluarkan bentakan-bentakan keras penuh amarah pada beberapa siluet putih yang mengurungnya. Tempat yang tadinya gelap, yang tadinya sunyi, kini berubah riuh ramai. Kilatan bergantian menyambar antara putih dan hitam membuat Yadi yang menyaksikan dengan mata telanjang menggigil ketakutan. Ya,
Cepat pergi dari sana. Satu suara keras kembali menggema di telinga Yadi yang membuatnya tersentak. Wajah pucatnya sejenak berpaling dengan mengedarkan pandangan mencoba mencari si pemilik suara. Namun tak ada siapapun yang bisa ia lihat. Cepat pergi sebelum terlambat. Kembali suara itu terdengar jelas membuat Yadi tersadar dan tanpa menunggu untuk ketiga kalinya, Yadi pun segera menarik tuas gas motornya kuat-kuat. Peduli setan dengan bayangan yang riuh menghadangnya. Kali ini, Yadi benar-benar yakin dengan jalan yang ia lalui. Meski masih begitu ketakutan, tapi satu kekuatan seperti menuntunnya untuk segera bisa keluar dari tempat itu. Tak sedikit pun Yadi mengurangi tarikan gasnya. Yang ada di kepalanya saat itu adalah bagaimana caranya tepat sampai di tujuan. Entah sudah berapa puluh kilometer dan berapa puluh menit yang ia lalui dengan ketakutan. Sampai akhirnya ia pun lalu bertemu sebuah persimpangan jalan membuatnya melambatkan laju kendaraannya. Yadi lega saat menepikan motornya sebelum masuk jalan simpang. Nafasnya masih memburu ketika ia mengusap keringat di wajahnya tanpa menyadari dua pasang mata tengah memperhatikannya dari balik gelapnya malam. Yadi sempat tertidur sesaat ketika tiba-tiba tubuhnya merasakan begitu kelelahan, tapi sebelum kembali tersentak oleh satu suara yang sudah menuntunnya keluar dari tempat asing. Lanjutkan, jangan berhenti. Yadi kaget, matanya pun kembali terjaga ketika saat itu ia melihat ada kilatan cahaya putih yang berlalu dengan cepat. Ikuti apa yang kamu lihat, cepat, ucap suara yang sedari tadi Yadi selalu dengar menuntunnya kembali. Yadi yang baru menyadari jika situasi belum aman langsung melajukan sepeda motornya kembali meskipun kilatan cahaya itu kini sudah tak terlihat kelebatannya. Namun Yadi yakin kalau jalan yang kini ia lalui itu benar. Yadi pun sedikit terkejut setelah menempuh beberapa puluh menit perjalanan. Ia tampak mengenali jalanan yang sedang ia tapaki. Ya, sebuah jalan yang baru tadi ia lalui dan memang ia tuju kembali untuk bertamu ke rumah Mbak Warsito. Betapa ngerinya Yadi membayangkan kembali peristiwa yang baru saja beberapa jam berlalu. Ia sempat tak habis pikir bagaimana ia bisa masuk ke tempat asing yang penuh kengerian yang hampir saja membuatnya tak pernah bisa kembali. Tak terasa, perjalanan Yadi pun sudah memasuki persimpangan kembali yang ia tahu salah satunya menuju ke rumah selamat, tapi kali ini ia mengambil jalan berlawanan yang tampak lebih lebar. Meski terlihat sunyi dan sepi, namun suasana tenang begitu dirasakan Yadi. Tapi kelegaan Yadi kemudian pun berganti dengan ketegangan kembali saat ia berjarak beberapa meter dari gapura. Tiba-tiba saja satu dentuman keras terdengar dari arah belakang motornya. Yadi yang kala itu menengok ke belakang terkejut bukan main ketika matanya menangkap dua sosok mengerikan berdiri dengan salah satunya Selamat. Sorot mata Selamat yang Yadi kenal merah menyala menunjukkan satu amarah terpendam yang siap diletupkan. Yadi yang kembali ketakutan, bingung, terdiam terpaku, jantungnya berdegup kencang ketika motor tak mampu lagi berjalan. Meskipun berkali-kali ia tarik tuas gasnya, namun hanya geraman suara knalpot saja yang terdengar. Apalagi ia melihat dari kaca spion samping kiri sosok Ratmi mulai berjalan mendekatinya. Senyuman sinis dan sadis dari bibir dan mata dua sosok itu membuat darah Yadi seolah berhenti. Wajahnya pucat dengan keringat kembali membasahi tubuhnya. Melihat kengerian dari sosok yang berbeda alam tinggal berjarak beberapa langkah. Tapi nasib baik rupanya masih menghampiri Yadi. Ketika beberapa jengkal lagi tangan berkuku tajam dari sosok berselendang Ratmi itu menyentuh lehernya, seberkas cahaya putih lebih dulu menghantam keduanya. Lengkingan jeritan menyayat sejenak membuat Yadi terpaku. Merinding tubuh Yadi kala menyaksikan kejadian yang begitu cepat. Matanya mengerjap seraya memalingkan wajahnya ketika ia lihat dua sosok itu terpental dan terguling sembari menjerit serta mengepulkan asap dari tubuhnya. Turun dari motor, masuk ke gapura. Yadi yang tengah ketakutan seketika beranjak turun dan berlari meninggalkan sepeda motornya. Terus melangkah cepat, tak peduli lagi dengan suara jeritan dan geraman yang tiba-tiba riuh ramai di belakangnya. Tubuhnya sudah seperti tak bertulang ketika langkahnya sampai di sebuah bangunan joglo yang masih terang penuh pencahayaan dari beberapa lampu.
Kakinya sudah tak kuasa berpijak. Saat akan menapak naik ke atas lantai joglo, tubuhnya roboh tersungkur dan tersimpu tak berdaya. Matanya nanar mengitari sekeliling bangunan sebelum pandangannya berubah gelap. Di mana saya? Mungkin ini yang pertama kali terbersit dalam pikiran Yadi ketika matanya terbuka dan mendapati tubuhnya terbaring di atas kasur. Harum aroma khas minyak kasturi memenuhi ruangan, membuat ketenangan dalam batin Yadi. Lama Yadi terbaring. Matanya menatapi atap kamar, menikmati hawa sejuk sebelum derap langkah kaki terdengar menghenyakkan. "Sampean sudah bangun tak?" ucap seorang pemuda yang baru saja masuk dan melihat Yadi memalingkan wajahnya. Saya di mana, Kang?" saut Yadi balik bertanya. "Sampean sekarang itu sudah di rumah Mbah Warsito, Kang," jawabnya sambil duduk di kursi samping ranjang Yadi. Yadi pun seketika tersentak. Meskipun tubuhnya masih terasa ngilu, ia paksakan bangkit dan ikut duduk di tepian kasur. "Di mana? Di mana Mbah Warsito?" kembali Yadi bertanya panik. Pemuda itu yang melihat Yadi seperti panik kemudian menyerahkan segelas air yang sedari tadi ia bawa. "Monggo Kang, diminum dulu. Nanti saya antar ke tempat Simba," ucap pemuda tadi sambil mempersilakan. Yadi pun lalu menerima gelas berisikan teh panas, kemudian mengangguk sebelum meneguk habis air dalam gelas. Kesegaran seketika menyusup persendian tulang Yadi, memantapkan langkahnya mengikuti pemuda dari arah belakang. Sampai pada satu ruangan, Yadi terkejut melihat sosok yang tengah berbaring. Sosok yang sedari awal membantu Yadi keluar dari lingkaran iblis. Meskipun hanya suara, kini terlihat lemah dan pucat dalam pembaringan. "Mbah Jalil," seru Yadi kala menatap tubuh sepuh yang terbujur di samping Mbah Warsito. "Kang Yat, sini masuk," saut Mbah Warsito ramah. Yadi pun melangkah pelan, meninggalkan pemuda yang sudah mengantarkannya ke depan pintu. Matanya tak lepas menatap tubuh pucat Mbah Jalil yang masih terbaring. "Mbah Jalil, sempurane. Gara-gara masalah saya, sampean jadi begini," ucap Yadi penuh kesedihan. Tapi bukannya Mbah Jalil sudah meninggal ya, Mbah?" sambung Yadi bertanya kepada Mbah Warsito. Perlahan, wajah tua Mbah Jalil menoleh tersenyum kecil tersungging dari sudut bibirnya yang masih terlihat bercak darah mengering, menandakan jika ia tengah mengalami luka dalam. "Ceritanya panjang, Kang. Kemarin, setelah Jalil diserang dan waktu itu Jalil belum sepenuhnya meninggal, bisa dikatakan Jalil mati suri. Dan saya berhasil menyelamatkannya, tapi semenjak itu Jalil tidak bisa bicara," jelas Mbah Warsito. "Tapi benar, Mbah, itu terjadi karena masalah saya. Saya yang waktu itu tidak menggubris nasihatnya. Sekarang justru orang lain yang harus menanggungnya," saut Yadi dengan nada penuh penyesalan. "Sudah, bukan waktu yang tepat untuk membahas masa lalu yang sudah terjadi. Yang terpenting, Kang Yadi wajib bersyukur sudah selamat dari serangan sosok iblis yang menyerang kemarin malam. Dan semua itu juga atas bantuan Mbah Jalil, meskipun dirinya sendiri harus menanggung akibatnya," jelas Mbah Warsito. Yadi pun semakin hanyut dalam kesedihan dan rasa bersalah. Ia menunduk, menitikkan air matanya kala mendengar rangan lirih Mbah Jalil. Dadanya bergemuruh menahan nyeri saat tangan Mbah Warsito menekan sedikit kuat pada luka Mbah Jalil yang seketika disambut muntahan darah yang mengalir dari mulutnya. Butuh waktu lama untuk memulihkan kondisi Mbah Jalil. Semoga saja fisik beliau diberi kekuatan oleh Allah. Amin, ucap Mbah Warsito yang diamini oleh keduanya. Jiwa Yadi terguncang ketika mendengar Mbah Jalil memaksakan diri untuk menggerakkan mulutnya hanya untuk bersuara. Namun hanya bersuara pelan tanpa adanya kalimat yang jelas. Tapi dari raut wajahnya tersirat rasa khawatir begitu mendalam, apalagi ketika tangannya meremas lengan Yadi seperti menyiratkan satu perintah untuk dilaksanakan. Jadi yang bingung menatap penuh tanya pada Mbah Warsito, menunggu Mbah Warsito menghela nafas panjang dan berat sebelum menjelaskan kepada Yadi. Mbah Jalil mengingatkan keselamatan istri Kang Yadi. Beliau meminta agar Kang Yadi segera menjemput dan membawa keluar istri sampean dari rumah Sukirman, ucap Mbah Warsito menjelaskan apa yang dimaksud oleh Mbah Jalil. Maksudnya, Mbah, apa
Apakah itu berarti masih ada harapan untuk istri saya selamat dari musibah ini? Tanya Yadi begitu penasaran. Benar, masih ada satu kesempatan jika Kang Yadi belum terlambat, sahut Mbak Warsito kembali menjelaskan. Yadi terhenyak kala mendengar semua kalimat dari Mbak Warsito. Teringat kembali ucapan sosok wanita iblis yang menyangkut istri dan kedua kakaknya. Abdi Inang. Tanpa sadar, Yadi bergumam menirukan kalimat yang ia dengar dari sosok wanita yang hampir mencelakainya. Loh, dari mana Kang Yadi tahu kalimat itu? Sahut Mbak Warsito penasaran. Dari sosok Ratmi, Mbah, yang saya temui di tempat angker kemarin sampai saya dimasukkan ke dalam alam mereka, di mana saya diperlihatkan sebuah pementasan wayang yang didalangi oleh anak dari Sukirman. Sampai semua penonton yang ada di sana meninggal secara mendadak. Dan di tempat semalam di mana ada suara Mbak Jalil yang sudah menuntun saya hingga sampai di sini. Jawab Yadi menjelaskan. Kalau sudah sejauh itu akan sedikit sulit. Gumam Mbak Warsito kembali menatap nanar jauh ke atas. Maksudnya Mbah? Tanya Yadi dengan raut wajah bingung. Abdi Inang, sama saja tumbal yang wajib dan sudah ditandai. Sukmanya akan diambil ketika waktunya sudah ditentukan. Jadi akan sulit untuk menyelamatkannya. Sebab tanda calon Abdi Inang hanya orang-orang tertentu dan ikut terlibat persekutuan itu yang tahu persis letak dan waktunya. Jawab Mbak Warsito. Yadi pun langsung kembali terbayang wajah Warni, istrinya yang kini dalam bahaya. Tanya itu, wajah Yadi seketika merah padam, membayangkan wajah Supri seolah tengah tersenyum mengejek, membuat tangan Yadi mengepal kuat menahan amarah. Jangan terbawa emosi, Kang. Kita masih punya sedikit waktu, jadi kita bisa ancang-ancang untuk menyelamatkan Warni dan kedua kakakmu, ucap Mbak Warsito menenangkan. Lalu, bagaimana nasib kedua kakak saya, Mbah? Sudah jelas mereka juga akan dijadikan tumbal oleh Supri karena pernah bersinggungan dengan saya, ungkap Yadi bergetar. Tolong, Mbah. Tolong saya, Mbah. Tolong selamatkan mereka, sambung Yadi dengan suara parau dibarengi membungkukkan badan. Akan saya usahakan, tapi Kang Yadi juga harus ikut serta membantu saya agar kita bisa bersama-sama membebaskan istri dan kedua kakak sampean atas izin Allah. Semoga kita diberikan kekuatan lebih. Baru saja Mbak Warsito menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja dari atap terdengar suara gemertak dan disusul iringan suara benda keras yang berbenturan. Yadi dan Mbak Warsito sama-sama terkejut, sejenak saling pandang sebelum Mbak Warsito yang lebih dulu bangkit dan segera beranjak keluar ruangan. Ikut saya, biarkan Mbak Jalil istirahat, ajak Mbak Warsito kepada Yadi. Hawa panas seketika dirasa Yadi ketika mereka sampai di halaman depan rumah. Meskipun di luar angin sedikit kencang, akan tetapi tubuh Yadi dan Mbak Warsito tetap saja merasakan gerah hingga keringat mulai keluar dan membasahi tubuh mereka. Bukan hanya itu saja, Yadi yang kini berdiri di belakang Mbak Warsito pun mulai dilanda ketakutan ketika matanya melihat puluhan bayangan hitam melayang di atas atap. Sebentar kemudian berhenti dan melayang turun seolah seperti ingin menyerang keduanya. Hening. Ketika sosok hitam berdiri tepat di hadapan Mbak Warsito dan Yadi, lutut Yadi seketika lemas menatap puluhan sosok hitam dengan kuku tajamnya menebarkan bau busuk yang menyengat. Berbeda dengan Mbak Warsito, tak ada ketakutan sedikit pun yang terpancar pada wajahnya. Bahkan seutas sunggingan senyum masih sempat beliau tunjukkan ketika makhluk-makhluk itu mulai mendekat. Mundur dulu, Kang, perintah Mbak Warsito ketika menyadari kondisi Yadi yang semakin ketakutan. Tanpa menunggu perintah yang kedua, Yadi segera melangkah mundur. Tubuhnya yang masih basah terlihat gemetar walaupun jarak dengan makhluk itu sudah agak menjauh. Pandangannya tak lepas menatapi Mbak Warsito yang dalam sekejap sudah dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang mengerikan. Namun, lagi-lagi Yadi dibuat terperangah oleh sosok Mbak Warsito. Tak sejengkal pun kaki Mbak Warsito beranjak dari tempatnya. Beliau masih nampak begitu tenang kala menghadapi puluhan makhluk-makhluk mengerikan itu. Bibir Mbak Warsito terus melafalkan suatu bacaan dengan mata yang terpejam. Hawa panas mulai menyelimuti di sekitaran tempat ketika makhluk hitam itu mengepung Mbak Warsito. Hingga tiba-tiba makhluk-makhluk itu berubah menjadi siluet atau bayangan bergerak ke sana kemari begitu cepat.
Yadi tertegun dengan berharap Mbak Warsito baik-baik saja. Matanya terus menatapi sosok hitam bagaikan kilatan yang menyerang Mbak Warsito. Dalam hatinya, ia berdoa agar Mbak Warsito bisa mengalahkan puluhan makhluk yang kini menyerangnya. Hingga beberapa saat kemudian, kilatan hitam dan putih saling berbenturan, mengeluarkan suara berisik dan mengobarkan percikan api sampai membuat tempat sekitaran begitu terang. Yadi mundur. Wajahnya tegang, matanya menatap ke sekeliling mencari sosok Mbak Warsito yang tertutup cahaya putih dan bayangan hitam. Lama, Yadi menyaksikan kejadian yang terpampang jelas di depannya. Ia masih terus mencari sosok Mbak Warsito dengan penuh rasa cemas sampai akhirnya satu suara keras menggema mengejutkan Yadi yang masih diam terpaku. Keringat tampak membasahi tubuh Mbak Warsito yang masih berdiri tegak sembari menatap makhluk hitam yang tengah mengerang kesakitan sebelum sirna dan meninggalkan bau gosong. Namun, baru saja kedua telapak tangan Mbak Warsito mengusap wajah letihnya kembali, harus merasakan ketegangan ketika sapuan angin panas datang secara tiba-tiba menghantam tubuh Mbak Warsito. Meski tak sampai terjatuh, tapi cukup membuatnya tersurut mundur beberapa langkah. Pandangannya mengedar, mencari siapa pemilik kekuatan besar itu yang sudah membuat nafasnya terasa sesak. Namun, hingga beberapa saat lamanya, hawa panas mencekam yang dirasa Mbak Warsito tanpa adanya tanda kemunculan sosok yang dicarinya. Mbak Warsito diam sejenak. Sorot matanya masih terus mengitari sekitaran tempat ia berdiri, seakan masih menyelami hawa aneh yang terasa lain ditambah wangi Kamboja yang muncul pekat berseliweran seperti tengah mengitarinya. Mbak Warsito yang sepertinya menyadari keadaan sekitar segera memejamkan matanya. Bibirnya kembali bergerak cepat melafalkan doa untuk melawan kekuatan hitam yang sudah mengurungnya. Sedangkan Yadi yang tadinya terlihat senang kini kembali tercekat menyaksikan Mbak Warsito terlihat sedikit panik dan tengah berdiri diam. Beberapa kali ia melihat Mbak Warsito memutar tubuhnya seperti tengah menghindari sesuatu, tapi kali ini pandangan Yadi tak mampu melihat bayangan ataupun sosok kecuali Mbak Warsito yang sudah basah keringat. Beberapa saat lamanya Yadi menunggu hingga terdengar satu suara keras berdentum menggelegar dibarengi lengkingan panjang bersamaan dengan terangan berat dari sosok yang sama terpental dan roboh. Hening sesaat, suasana saat itu. Yadi yang ikut merasakan adanya guncangan seketika pucat kala mendapati satu sosok yang baru saja terdengar menjerit bangkit dengan wujud yang mengerikan. Tubuh sosok itu dipenuhi bulu hitam, matanya merah dengan tanduk serta wajah yang memiliki moncong bergigi besar. Sedangkan Mbah Warsito yang sudah kembali bangkit menatap sosok itu yang juga tengah menatapnya. Tubuhnya sedikit sempoyongan saat menyekat darah dari sudut bibirnya, namun wajahnya yang pucat masih terlihat tenang. "Aku harap kembali ke asalmu dan jangan pernah mengganggu lagi," ucap tegas Mbak Warsito pada sosok yang kini berdiri di hadapannya. Namun suara ringkikan diakhiri erangan keluar dari mulut sosok itu sebagai respon dari ucapan Mbak Warsito sebelum perlahan berubah dan menjelma menjadi sosok wanita cantik. "Untuk kali ini kamu menang, orang tua. Tapi jangan harap aku melepaskan apa yang sudah mengikat." Bukan lagi suara ringkikan kini yang terdengar, melainkan suara nyaring dan lantang dari sosok perempuan cantik berbalut kain kemben. "Akan kulepaskan satu jiwa sebagai perkenalan kita," sambung sosok itu sambil menatap Yadi sebelum melayang dan menghilang. Tapi ingat, ini peringatan untuk kalian semua. Darah yang sudah masuk di dalam pintu gerbangku tidak akan bisa dihilangkan karena itu sudah menjadi tetalan pati. Tapi kalau kalian tetap memaksa untuk menghapus, akan ada 1000 jiwa yang menjadi gantinya. Satu suara tanpa wujud nyaring menggema menembus gendang telinga seolah menjadi satu penjelasan bercampur sebuah peringatan yang sepertinya ditujukan pada Mbak Warsito. Walaupun sudah beberapa hari Yadi aman bersama Mbak Warsito, tapi guratan keresahan masih tampak jelas dari raut wajahnya. Pikirannya masih terus terbayang wajah istri dan kedua kakaknya.
Apalagi mengingat kata-kata terakhir dari sosok itu sebelum kepergiannya ketika terjadi pertikaian dengan Mbah Warsito membuat jiwa Yadi langsung tercekam. Sedangkan Mbah Warsito yang terluka baru saja terlihat pulih setelah beberapa hari terbaring. Seperti sore itu, Mbah Warsito berjalan perlahan mendatangi Yadi yang sedang duduk termenung di ruang tamu. "Kang Yadi," ucap Mbah Warsito memanggil. Iya Mbah," jawab Yadi yang sedikit kaget akan kedatangannya. "Saya tahu apa yang sedang sampean pikirkan. Semua itu ada prosesnya, Kang. Bersabarlah," saut Mbah Warsito langsung menebak pikiran Yadi. Yadi sejenak menatap teduh Mbah Warsito sebelum kalimat pertanyaan meluncur dari bibirnya. Saya harus bagaimana, Mbah? Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan keluarga saya?" ucap Yadi penuh kemantapan. "Tidaklah mudah, Kang. Alam kita dengan mereka berbeda, tapi kita tidak boleh putus asa. Kita akan tempuh cara lain untuk bisa membebaskan semuanya," terang Mbah Warsito sekaligus menjelaskan. Jiwanya yang masih terselimuti rasa khawatir sejenak terasa tenang setelah Yadi mendengar sebuah kalimat yang dilontarkan Mbah Warsito. Setidaknya ada setitik harapan yang terkandung dari kalimat Mbah Warsito walau belum sepenuhnya ia pahami. "Lalu dengan cara apa, Mbah?" tanya Yadi tak sabar. Mbah Warsito pun terdiam sejenak, matanya menatap lurus keluar ruangan sembari memikirkan jawaban yang ditunggu Yadi. "Apa Kang Yadi masih ingat di mana menyimpan uangnya?" ucap Mbah Warsito balik bertanya. Yadi pun sejenak terdiam, mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian ketika ia mengambil, membelanjakan, lalu menyimpannya. "Mbah, saya ingat di mana saya menyimpannya," jawab Yadi mantap setelah beberapa saat berpikir. "Maaf Mbah, kalau memang itu bisa membantu akan saya ambil dan saya bakar apapun resikonya," ucap Yadi geram dengan sorot mata menahan amarah. Mbah Warsito mengalihkan pandangannya. Kini ia menatap wajah Yadi seperti ingin menyaksikan dirinya sendiri akan keseriusan yang baru saja dilontarkan Yadi sebelum mengangguk. Waktu semakin bergulir, keindahan senjakala sedikit demi sedikit mulai sirna dan redup. Seperti ikut merasakan beban pikiran dari Yadi dan juga Mbah Warsito. Sedangkan perbincangan keduanya berhenti tepat azan maghrib berkumandang. Tepat di malam itu, Yadi yang mengemudikan motor berboncengan dengan Mbah Warsito merasakan ada hawa tak mengenakan sedari awal berangkat. Apalagi bersamaan dengan itu suara lolongan anjing yang tiba-tiba saja terdengar menyeramkan seolah ikut mengiringi Yadi dalam perjalanan. "Semoga tidak terlambat," gumam Mbah Warsito yang membuat Yadi melirik spion. Kecemasan semakin menggelayuti manakala bayangan istrinya kembali mengusik dan menari-nari di pelupuk matanya. Semakin malam, hembusan angin semakin menderu kencang. Yadi pun kemudian membelokkan stang motornya memasuki jalanan yang lebih sempit dan sekira 100 meteran Yadi dan Mbah Warsito sampai di tempat tujuannya. Sunyi, mungkin itu yang dirasa Yadi ketika motornya berhenti di tepi jalan depan rumahnya. Sejenak Yadi terdiam, terbayang akan masa-masa indah ketika ia bersama istrinya. Tak terasa, lelehan air bening mulai menetes membasahi pipinya. Bahkan, kesan angker yang secara tiba-tiba menyelimuti rumahnya tak mampu membuatnya bergeming. Hingga Yadi pun tersadar ketika mendengar sebuah kalimat yang digumamkan Mbah Warsito. Apalagi ketika itu Mbah Warsito mengucapkan dengan mata menyorot tajam seolah menyambut mereka berdua. "Kang Yadi," panggil Mbah Warsito. "Mbah," ucap Yadi lirih melihat wajah Mbah Warsito menegang saat akan melangkah masuk ke halaman rumah Yadi. "Sepertinya di halaman rumahmu sudah diduduki sosok yang berkekuatan besar. Kita harus hati-hati dan jangan sampai putus berdoa dan lengah," ucap Mbah Warsito sembari memberikan pesan. Keringat mulai membasahi tubuh Yadi yang mengekor di belakang Mbah Warsito. Rasa takut juga mulai menyeruak saat kaki mereka mulai menapaki halaman rumah, seakan ada hawa lain yang membuat Yadi semakin tercekam. "Silakan Kang," ucap Mbah Warsito lagi ketika ia sampai di depan pintu rumahnya. Yadi yang saat itu dipersilahkan sejenak diam dan ragu, namun satu tepukan pelan dari tangan Mbah Warsito seketika membuat jiwa Yadi mantap untuk segera membuka knop pintu.
Ketukan pelan disertai panggilan yang berulang, tapi tak ada sahutan apapun dari dalam. Namun Yadi tak putus asa. Ia kembali mengetuk dengan suara panggilan yang lebih keras, tapi tetap saja hening dan hanya terpaan angin lembab yang Yadi rasakan. Yadi mundur, menghampiri Mbak Warsito. Sejenak terdiam ketika Yadi mendekat dan menggelengkan kepalanya pelan sebelum akhirnya Mbak Warsito memejamkan matanya. "Kita ke belakang," seru Mbak Warsito sambil buru-buru melangkah. Yadi pun segera mengekor meskipun ia sendiri belum tahu sepenuhnya apa yang menyebabkan Mbak Warsito buru-buru ke belakang rumah dengan wajah yang tegang. Sejenak tertegun ketika sampai di batas bangunan rumah yang menghubungkan area halaman luas dengan penerangan lampu 5 watt. Tiba-tiba suasana berubah aneh. Kabut tipis mulai muncul dan hawa dingin tiba-tiba sangat menusuk. Yadi yang saat itu tidak tahu apa-apa bingung dan heran. Apalagi bagi Yadi yang sudah tinggal beberapa tahun belum pernah ia merasakan hal seaneh yang kini ia rasakan begitu nyata. "Sampean siap?" Pertanyaan Mbak Warsito seketika mengejutkan Yadi. "Siap? Siap buat apa ya, Mbak?" Saut Yadi dengan kening berkerut. "Sepertinya kita dipaksa masuk ke alam mereka, Kang." Kali ini ucapan Mbak Warsito semakin membuat Yadi semakin bingung sebab dalam pandangannya hanyalah kabut tipis berhawa dingin yang Yadi lihat dan juga rasakan. Tak lama, Yadi pun mengangguk, memberikan isyarat kepada Mbak Warsito atas persetujuannya. "Silakan duduk bersila," ucap Mbak Warsito yang diikuti Yadi. "Sekarang ulurkan tangan sampean dan pejamkan mata. Nanti kalau ada sentakan, jangan terkejut. Terima saja. Itu energi saya," sambung Mbak Warsito memberikan aba-aba. Dengan wajah pasrah, Yadi pun mengangguk kembali. Mengikuti semua perintah dari Mbak Warsito, mendadak sengatan hawa panas dirasakan tubuh Yadi, membuat Yadi tersentak disusul kelebatan bayangan berseliweran di pelupuk matanya. Hingga Yadi pun mendengar suara-suara geraman ramai riuh memenuhi indera pendengarannya. Yadi pun terkejut ketika tangan Mbak Warsito menepuk pundaknya, membuat Yadi membuka mata. Wajahnya berubah memucat kala mendapati puluhan sosok-sosok menyeramkan berdiri mengelilingi sambil melototkan mata dan menjulurkan lidah panjangnya. "Bah, ini di mana, Mbak?" tanya Yadi lirih dengan suara bergetar. "Ini masih di belakang rumahmu. Bedanya, kita sudah ada di alam mereka dan sosok-sosok itu adalah batur gaibnya Sukirman," jawab Mbak Warsito, membuat Yadi ketakutan dan kengerian semakin membayang dalam benaknya. "Lancang. Manusia tidak tahu tata krama," ucap sosok wanita berkemben yang Yadi yakini sudah dilihatnya beberapa kali. "Bakalan mati kamu kalau tetap memaksa Kang. Kembali suara dari sosok wanita berkemben itu menggema bernada mengancam. "Kami datang ke sini bukan untuk menantangmu, tapi kami ke sini untuk mengambil yang bukan menjadi milikmu." Lantang dan tak kalah sengit jawaban dari Mbak Warsito. Mendadak gemuruh angin seketika menerpa tubuh Yadi dan Mbak Warsito, seakan ingin mengusir mereka berdua dari tempat itu. Tapi dengan kekuatan dan keyakinan Yadi dan Mbak Warsito, mereka mampu bertahan. "Coba saja kalau kalian bisa mengambil wanita itu dari tempat ini," sembari menyentak sengit, sosok wanita berkemben itu melangkah mendekat. "Baik, baik, kalau itu maumu, aku akan memaksamu untuk mengembalikan wanita itu dengan cara kasar." Tegas dan keras suara Mbak Warsito menjawab, namun sepertinya tak membuat wanita berkemben itu takut ataupun gentar. Satu sunggingan sinis seolah mengejek terlihat dari sudut bibirnya sebelum ia memberikan satu isyarat pada puluhan sosok menyeramkan untuk segera menyerang Yadi dan Mbak Warsito. Keheningan malam membuat terlihat jelas wajah keduanya yang semakin menegang kencang, dengan keringat yang mulai membasahi wajah dan tubuhnya seperti sedang mengurung dua sosok tubuh yang tengah duduk dengan mata terpejam. Beberapa saat kemudian, suasana pun semakin mencekam. Hawa panas sejenak begitu terasa, tapi tak berselang lama berganti suara dentuman keras. Tiba-tiba saja muncul sebuah bola api yang keluar dari bangunan yang terletak tak jauh dari halaman rumah Yadi, melayang dan jatuh tepat di depan Mbak Warsito, membuat tubuhnya terpental ke arah belakang. Lenguhan dan rintihan sebentar terdengar sebelum berganti suara batuk bersamaan dengan darah yang keluar.
Di saat bersamaan, tak jauh dari tempat Mbak Warsito, sebuah siutan merah menyala secepat kilat menyambar-nyambar yang kembali berbenturan dengan iringan cahaya putih mengakibatkan tempat itu sekejap terang benderang. Kang Yadi, cepat cari istrimu, bawa keluar. Yadi yang masih terlihat bingung dengan keadaan sekitar tergugup bangkit dari duduknya. Ketakutan yang masih menjalar terlihat lebih nyata saat matanya melihat kepanikan dari wajah Mbak Warsito. Di mana Mbah? Nyarinya di mana? Saut Yadi terlihat polos, membuat Mbak Warsito mengerutkan keningnya. Di rumahmu. Dan ingat, jangan hiraukan apapun meski ada sosok yang kamu kenal. Sentak Mbak Warsito sembari memberikan pesan Yadi sebelum mengangguk dan melangkah mendekati pintu rumahnya. Takut, bingung, cemas bercampur menjadi satu, apalagi hawa dingin dan lembab langsung menyergap tubuh Yadi. Ketika langkahnya mulai memijak lantai ruang belakang, Yadi pun sebentar diam dengan raut tegang. Mendapati bebauan beraroma kembang menerpa wajahnya. Awalnya Yadi ragu, namun setelah mendengar teriakan dan perintah dari Mbak Warsito, ia pun kembali melanjutkan langkahnya dengan terburu-buru. Cepat, jangan buang-buang waktu. Yadi pun kembali menguatkan dirinya. Setapak demi setapak langkahnya mulai melewati ruangan demi ruangan. Sampai tak berapa lama sampailah Yadi di depan kamarnya yang kala itu hanya tertutup kain sebagai pembatas antara kamar dan ruang tamu. Tiba-tiba Yadi mendengar suara seruan dan peringatan. Jangan dibuka, jangan dibuka. Seruan lembut seketika membisik di telinga Yadi ketika tangannya hendak menyibak kain penutup. Perlahan, kain pun ia sibak dengan tangan gemetar. Sekilas terlihat kamar tak ada yang aneh dan janggal. Semua tampak seperti biasanya. Namun, sebelum kakinya lebih jauh masuk ke dalam, satu hembusan angin kencang menghantam tubuh Yadi membuatnya terjengkang. Mata Yadi spontan melotot setelah ia bangkit dan mendapati kain sebagai pintu yang kini sudah tersibak akibat angin membuatnya bisa melihat dengan jelas isi di dalam kamarnya. Seketika rasa sakit yang baru saja mendera seolah hilang kala Yadi melihat istrinya yang tengah terduduk dengan pandangan kosong. Ketakutan sejenak hilang terkalahkan oleh amarah yang bergejolak. Yadi pun buru-buru menghampiri Warni. Warni, teriak Yadi keras seraya menghambur. Dek, sadar dek, sadar, seru Yadi yang kini mulai dibarengi isak tangis. Nafas Yadi tersengal ketika merengkuh tubuh lemas istrinya. Wajah Yadi berubah merah menahan sebuah emosi yang mulai berkumpul di kepala, tapi itu tak berlangsung lama. Ketika Yadi merengkuh tubuh istrinya dan hendak membawanya keluar, rasa takut kembali mencuat ketika menyadari kalau di sekelilingnya sudah berdiri puluhan makhluk menyeramkan sedang menatapinya. Benar-benar di titik di mana Yadi ketakutan, ia pun tak mampu lagi untuk bangkit. Yadi mulai berkeringat dingin. Bah, tolong saya Mbah. Hampir tak terdengar suara Yadi ketika meminta tolong. Yadi pun kemudian menundukkan kepalanya dengan tangan masih merengkuh tubuh Warni. Manakala sosok menyeramkan itu menjulurkan tangan dan juga lidahnya seperti bersiap ingin melumat. Namun di saat-saat kepasrahan, satu hentakan suara tiba-tiba saja mengejutkan Yadi. Cepat keluar Kang. Untuk yang kedua kalinya suara itu terdengar nyaring dan lantang di telinga Yadi. Yadi pun bangkit. Manakala ia tahu siapa pemilik suara itu, pikirannya kembali mengingat akan pesan dari Mbak Warsito agar ia tak menghiraukan apapun saat itu juga. Yadi membopong Warni. Baru saja Yadi keluar kamar, lagi-lagi ia pun dikejutkan dengan sosok lelaki tua yang sedang berdiri sembari menyeringai. Wajahnya yang garang sedikit tertutupi oleh kepulan asap kemenyan dari tungku kecil yang dibawanya. Walau tak begitu jelas, namun Yadi bisa menangkap dari sorot matanya. Tak ingin membuang-buang waktu, Yadi pun kembali meneruskan langkah. Bahkan ketika puluhan tangan hitam yang ingin menariknya, Yadi tak hiraukan. Ia masih terus berjalan cepat menuju arah pintu belakang. Yadi terdiam sejenak, ditariknya nafas dalam-dalam untuk memantapkan langkahnya kembali. Ketika mendadak di ambang pintu keluar, ia melihat siluet hitam seperti sengaja menantinya. Dengan sedikit keberanian, Yadi menerjang. Syukur Kang, sampean berhasil membawa raga istrimu, sambut Mbak Warsito ketika Yadi muncul dengan membopong Warni dengan kepayahan. Ayo cepat, kita tinggalkan tempat ini. Waktu kita sudah hampir habis, ajak Mbak Warsito ketika ia tahu waktu sudah hampir subuh. Sambil ikut memapa Yadi, mereka kemudian berlalu. Satu malam yang penuh kengerian dirasakan begitu panjang oleh Yadi.
Walaupun mereka berhasil lolos dan membawa Warni, namun harus dibayar luka dalam yang dialami oleh Mbak Warsito. Tak cukup itu saja, ketika mereka sampai di rumah, kerumunan warga pun sudah memenuhi halaman rumah Mbak Warsito. Bahkan suara gemuruh lantunan doa dari dalam terdengar hingga di halaman, membuat salah satu warga buru-buru menyambut dan menceritakan apa yang terjadi. Tak lama, Mbak Warsito dan Yadi yang sedang membopong Warni buru-buru masuk ke dalam rumah. Guratan kesedihan seketika menghiasi wajah keduanya setelah melihat tubuh terbujur Mbak Jalil tanpa nyawa tertutup kain jarik. Menjelang pagi, kesedihan pun sangat terasa menyelimuti ruang lingkup rumah Mbak Warsito beserta penghuninya. Yadi yang ikut memandikan jenazah Mbak Jalil pun tak mampu membendung air matanya ketika menatapi tubuh sepuh Mbak Jalil. Apalagi ia ingat betul, lagi-lagi suara Mbak Jalil ikut andil menyelamatkan dirinya ketika ia mengambil tubuh Warni, walau akhirnya harus dibayar dengan nyawa. Yadi mundur, ingin dirinya menghampiri sang istri, tapi hatinya belum mampu melihat keadaan Warni yang menurut Mbak Warsito sedang terkena jerat sukma. Yadi pun berjalan gontai. Tiba-tiba dari pintu kamar Mbak Warsito keluar. "Kang, ayo kita sholatkan dulu Mbak Jalil," ajak Mbak Warsito sembari memakai peci. Yadi pun mengangguk pelan, kemudian mengikuti langkah Mbak Warsito menuju ke ruangan yang sudah biasa untuk menerima tamu, yang kini sudah terisi keranda berisikan jenazah Mbak Jalil. Tampak puluhan orang yang melayat menunggu kedatangan Mbak Warsito untuk melaksanakan sholat jenazah. Baru saja Mbak Warsito dan Yadi selesai menyolati jenazah, suara teriakan keras mengejutkan keduanya. "Warni!" Yadi terkesiap ketika mengenali suara jeritan yang kembali terdengar untuk ketiga kalinya. Tanpa menunggu perintah, Yadi pun menghambur dan diikuti Mbak Warsito. Sesampainya Yadi di dalam kamar, matanya pun terbelalak ketika ia mendapati lantai kamar yang penuh dengan bercak darah. Seketika membuat Yadi mengalihkan pandangannya ke arah kasur. Di sana Warni tengah terbaring. Namun yang membuat Yadi begitu panik, dari lubang hidung dan mulut Warni mengeluarkan darah. Seketika Mbak Warsito yang juga menyaksikan ikut terkejut. "Kang, ini sudah tidak beres. Ayo ikut saya," ajak Mbak Warsito dengan nada panik. "Kang Amin, saya titipkan semua ini kepada sampean. Saya mau antar mereka berdua ke tempat Simbah dulu," ucap Mbak Warsito memberi pesan kepada salah satu orang kepercayaannya. Setelah menitipkan semua acara, Mbak Warsito, Yadi, dan Warni akhirnya berangkat ke sebuah tempat yang dipercaya oleh Mbak Warsito mampu membantu masalah Yadi dan Warni. Ia berangkat dengan ditemani dua orang sebagai penunjuk jalan sekaligus sopir. Tak ada halangan apapun dalam perjalanan, hingga setelah menempuh perjalanan beberapa jam, mereka pun tiba dengan selamat. Sesampainya di sana, mereka pun lalu disambut hangat oleh pemilik rumah. Seorang lelaki berumur 70 tahunan, namun masih terlihat tegap dan kuat walau sudah banyak keriput di sana di sini. Kewibawaan dan karismanya memancar terang dari raut wajahnya. Sikapnya tenang, penuh senyum keramahan. Tatapannya sayu, tapi akan membuat siapapun yang beradu pandang seketika menunduk. Hal itu juga terjadi pada sosok Warni. Ketika ia membuka mata dan melihat sosok lelaki tua itu, seketika ia berteriak histeris sampai guratan hitam menonjol dari urat-urat di lehernya. Apalagi ketika tangan lelaki tua itu mulai menyentuh kening Warni, jeritan terdengar menyayat keluar dari tenggorokannya. Mendadak kening Warni tiba-tiba saja terkulai lemas ketika tangan lelaki itu mengusap wajah Warni. Yadi yang menyaksikan pun ikut tegang, bahkan wajahnya berubah pucat setelah mendengar penjelasan dari lelaki tua yang belum Yadi ketahui namanya, yang memberikan satu tugas untuk Yadi demi keselamatan istrinya. Wajah Yadi pun berubah murung, membayangkan satu tugas yang begitu berat. Yadi tertunduk mendengar ucapan lelaki tua itu. Ia menyadari dan mulai mengerti semua makna dari ucapannya, tapi sekali lagi Yadi tak bisa sepenuhnya meyakinkan keberhasilan itu untuk menyelesaikannya. Manakala satu tugas itu yang mewajibkan Yadi sendiri sebagai syaratnya. "Asal kamu yakin dan kuat, Pak Yadi. Yakin jika ada Tuhan yang akan menjadi pelindung dan penolong. Kuat hadapi segala cobaan dan rintangan apapun demi kesembuhan istrimu." Lembut namun tegas, suara lelaki tua menguatkan hati Yadi.
Semoga saja barang terkutuk itu masih tersimpan di lemari Bapak. Jadi bisa untuk mengembalikan Sukma istri Bapak yang tertawan oleh iblis yang mereka puja. Sambung lelaki itu yang diamini Yadi dan Bawarsito. Setelah mendapatkan penjelasan dan juga petunjuk, sore itu juga Yadi melakukan perjalanan seorang diri untuk menuju rumah kontrakannya, di mana sesuai petunjuk agar ia sendirilah yang harus mengambil sesuatu dari almarinya yang menjadi pengikat Sukma istrinya. Jantungnya semakin berdebar kencang saat tinggal berjarak beberapa ratus meter lagi ia sampai di rumahnya. Tampak suasana sepi dan sunyi. Tak ada satupun orang yang ia dijumpai ketika perlahan kendaraannya mulai memasuki jalan desa dan langsung mengarah masuk di halaman rumahnya. Gelap dan ngeri yang terlihat di mata Yadi menimbulkan sedikit rasa cekam ketika keadaan tak seperti biasanya ia rasakan. Namun, Yadi membuang jauh-jauh pikiran itu, sebab ia mengingat tujuannya datang kembali ke rumah itu bukanlah untuk bermain-main, melainkan satu usaha untuk menyelamatkan istrinya yang ikut terseret karena perbuatan Yadi akibat keserakahannya sendiri. Perlahan, Yadi mulai melangkah pelan, menapaki halaman rumah yang tak seberapa luas. Dalam benaknya, hanya satu tempat yang menjadi tujuannya, yaitu sebuah almari yang ada di dalam kamar. Mata Yadi pun semakin menajamkan pandangannya, manakala ia baru saja masuk ke dalam rumah. Hanya ada lampu redup sebagai penerangan. Awalnya, Yadi ingin menyalakan lampu lainnya untuk penerangan, tapi urung. Ketika pikirannya melayang kembali ke belakang tepat ketika ia menyelamatkan istrinya, di mana ia melihat sosok-sosok menyeramkan. Kaki Yadi menapak penuh hati-hati. Saat berjalan menuju kamar, nafasnya mulai memburu dan keringat mulai membasahi pelipis dan keningnya. Bukan karena gelap, tapi hawa yang sedari tadi ia rasakan terasa berbeda. Yadi terus berjalan dengan setengah menunduk, tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah lain sebab ia merasakan jika saat itu dirinya tidak berjalan seorang diri. Bahkan kini seolah puluhan pasang mata benar-benar dirasa Yadi tengah menatapnya dan mengikuti tiap-tiap jengkal langkahnya. Ia pun baru berhenti ketika tepat berada di ambang pintu kamar dengan tirai kain sebagai penutup. Tinggal menyibak tirai, dia pun bisa melihat isi dalam kamar. Namun sebelum itu Yadi merogoh saku, mengeluarkan lilin dan kemudian menyalakannya dengan korek api. Semua itu sudah ia persiapkan sebelumnya. Dengan jantung yang semakin berdebar, Yadi pun kemudian menyibak tirai kain, melangkah masuk, dan cahaya dari lilin yang ia hidupkan sedikit membantu penglihatan Yadi. Brak! Terjingkat Yadi ketika jendela kamar tiba-tiba saja membuka dan menutup sendiri dengan keras, membuat kacanya pecah. Yadi pun beringsut mundur sambil berusaha menghidupkan kembali lilin yang ikut padam akibat terjatuh. Yadi tahu kalau kejadian barusan bukan suatu kebetulan. Ia pun masih berusaha untuk menguatkan hatinya, mencoba meyakinkan sembari berusaha menyalakan lilin di tangannya. Tepat ketika api lilin menyala kembali, wajah Yadi juga seketika menegang. Spontan ia memalingkan wajahnya saat satu suara lembut dan lirih seperti memanggil-manggil namanya. Yadi. Suara itu seperti terdengar dekat di telinganya. Namun sekali lagi, ketika Yadi memalingkan wajah, ia tak melihat apapun kecuali bau amis berpadu busuk memenuhi ruangan. Walau ketakutan, Yadi pun tetap berusaha menekan dan kembali maju menghampiri almari. Namun sebelum ia menarik gagang pintu almari, Yadi tercekap. Terdiam sesaat kala mendapati hidungnya tiba-tiba saja mencium bau kemenyan. Tak mau berpikir lama, Yadi pun segera menyadari akan tujuan utamanya, mengabaikan rasa takut dan bau busuk. Mata Yadi kembali mencari sesuatu yang ada di dalam lemari. Beberapa saat lamanya, Yadi mengitari seluruh lemari sampai pakaian ia keluarkan berserakan. Namun kekecewaanlah yang harus ia dapati ketika tak menemukan apa yang dicarinya. Yadi panik. Tubuhnya yang sudah basah keringat lemas terduduk di lantai. Matanya mengerjap pelan membayangkan sekilas wajah istrinya yang ada di ambang kematian. Disitulah Yadi pun terisak dalam keputusasaan. Tak lama, tiba-tiba tiupan angin lembut beraroma bunga melati menyapu wajahnya. Yadi terkejut menyadari jika itu bukan angin biasa.
Yadi mulai menyadari akan bau itu. Sebentar tambah menyengat kala dirinya mengendus dan menajamkan hidungnya ke arah almari yang terbuka. Wajahnya pun kembali pucat ketika matanya menangkap sesuatu di dalam lemari. Tepat di barisan paling bawah paling sudut, sesuatu terbungkus plastik hitam. Tanpa ragu, Yadi pun kemudian merangkak mendekat, mengambil dan mengangkatnya. Penasaran, Yadi kemudian sedikit memalingkan wajahnya, terkejut dengan bau melati yang menyengat bersumber dari dalam plastik. Dan saat ikat penutupnya dibuka, berpikir sejenak, Yadi pun kemudian melangkah keluar sembari menenteng plastik hitam yang ia yakini sebagai sesuatu yang sudah dicarinya. Namun, saat Yadi melangkah keluar dari kamar, satu pemandangan menghentikan langkahnya. Sosok laki-laki berpakaian batik berwajah pucat pasi sedang berdiri tepat berjarak 5 langkah dari Yadi berdiri. Terkejut, antara takut dan kasihan karena sosok yang sedang memandangnya dengan tatapan kosong itu adalah Slamet. Sekian detik lamanya, Yadi dan sosok Slamet saling menatap tanpa bersuara sampai akhirnya sosok Slamet terlihat mundur dan menghilang, meninggalkan bau tak sedap yang merebak. "Selamat," gumam Yadi ketika sosok itu sudah tak terlihat. Dan di saat itulah Yadi ingin menangis menjerit, tapi ia tekan kuat-kuat. Terlebih ada hal penting yang segera harus ia lakukan. Yadi mengusap wajahnya, menengadah sebentar sebelum kembali melangkah keluar. Ia tak peduli lagi dengan puluhan mata mengerikan yang terus saja menatapnya. Berjalan cepat sambil menenteng plastik berwarna hitam sampai akhirnya Yadi pun tiba di halaman tepat di depan rumahnya. Langkahnya lagi-lagi terhenti ketika di depannya yang berjarak beberapa meter tampak sosok lelaki muda berbaju hitam sedang berdiri menghadang. "Lama tidak berjumpa, Kang." Yadi pun terdiam, matanya semakin menajam ketika mendengar suara sapaan dari lelaki muda yang menghadangnya. Setelah berucap, lelaki itu kemudian berjalan pelan menghampiri Yadi yang masih terpaku. Tapi ketika mata Yadi mulai bisa beradaptasi dengan sekitar, ia pun lalu mundur selangkah, mendapati sosok lelaki itu ternyata Supri. Yadi pun sudah paham akan maksud kedatangannya. Untungnya Yadi sudah berhasil lebih dulu mendapatkan apa yang ia cari. Yadi kemudian mendekap kuat bungkusan dalam rengkuhannya. Matanya kini tak kalah sengit menatap tajam pada sosok Supri, anak dari biang semua permasalahannya. "Sampai mati pun tidak akan aku serahkan," jawab Yadi tegas seolah tahu maksud dan tujuan Supri datang menemuinya. Supri tertawa kecil, raut wajahnya berubah marah penuh amarah. Perlahan ia melangkah semakin mendekat. Tangannya yang sudah mengepal seakan sudah bersiap untuk menghantam membuat Yadi yang awalnya sudah di ambang pintu keluar kembali masuk ke dalam. Yadi mundur, melihat kesiapan Supri di depannya. Aura hitam pekat langsung Yadi rasakan saat jaraknya hanya beberapa langkah saja. Dan tanpa Yadi sadari, kesengitan wajah Supri memunculkan hawa panas yang seketika membuat Yadi sesak nafas. Rasa nyeri luar biasa mendadak dirasa Yadi, membuatnya sedikit membungkuk. Kepalanya bergedek sebentar, merasakan antara sakit dan berat, dan sebelum sadar, darah keluar dari hidungnya. Yadi terdiam sebentar, wajahnya lalu menongak ke arah atas menatap nanar wajah Supri. Sepintas pandangan Yadi pun kembali pada bungkusan yang ia dekap. Ia seperti tengah berpikir dan menimbang sesuatu, sampai akhirnya Yadi merogoh saku dan menyalakan api pada koreknya mengarahkan ke arah bungkusan yang ia bawa. "Dasar manusia tidak tahu berterima kasih. Mati saja kau bersama istrimu," bentak Supri, membuat Yadi benar-benar bisa merasakan kemarahannya. Tubuhnya kemudian terpental kuat ke tanah saat sesuatu yang dirasakan panas menghantam dadanya. Yadi berusaha bangkit, tak menghiraukan kucuran darah yang mulai deras keluar dari mulut dan hidungnya. Lagi-lagi tubuh Yadi harus terhuyung ke arah belakang saat ia menerima tendangan dari kaki Supri. Namun Yadi tak mau menyerah. Ia kemudian berhasil menangkis dan bangkit kembali menyalakan korek api. Tapi baru saja Yadi mengarahkan pada bungkusan tanpa ampun, Supri segera menghambur pukulan bertubi-tubi ke arah Yadi, membuat tubuh Yadi yang tak melawan terjengkang dan akhirnya roboh bersimbah darah. Yadi mengerang, menahan rasa sakit sambil meringkuk. Ia masih terus mempertahankan bungkusan dalam dekapannya, membuat Supri pun semakin kalap saat kesulitan untuk merebut. Pasrah. Mungkin itulah yang terlihat dari sorot mata Yadi ketika menyadari sebilah keris tercabut dari sarungnya di tangan Supri.
Yadi kemudian memejamkan mata, menunggu hunusan keris menembus kulitnya. Namun, baru saja Yadi memejamkan mata, tiba-tiba saja ia mendengar suara ledakan yang begitu keras, membuatnya terkejut dan lalu membuka mata. Tepat di depannya, sosok Supri meringkuk sambil mengerang kesakitan. Kejadian yang begitu cepat tak sempat Yadi saksikan. Ia hanya selintas melihat bayangan Supri yang terjungkal sampai terguling sebelum akhirnya meringkuk. Setelahnya, Yadi pun melihat sosok lelaki tua kini sudah berdiri tepat di depannya. Yadi bangkit dan terduduk di lantai sambil menyender ke dinding. Belum juga Yadi ingin bertanya perihal siapa lelaki tua itu, ia pun sudah kembali dikagetkan dengan suara gemuruh yang berasal dari dalam rumahnya. Buru-buru, lelaki tua itu pun meraih lengan Yadi membantunya untuk berdiri. Entah dari mana dan siapa lelaki tua itu datang menolong, Yadi belum bisa menebaknya. Akan tetapi, ketika tubuh Yadi dipapa berdiri, mata Yadi melihat sesosok bayangan putih sejenak. Yadi terpaku dalam ringisan kesakitannya, mendapati bayangan putih itu berdiri dan memandangnya dengan tatapan kosong. Darah Yadi berdesir, jantungnya berdegup saat melihat wajah sosok yang sangat ia kenal. Kang Slamet, gumam Yadi lirih sebelum tubuhnya dipapa keluar dari dalam rumah. Walaupun jalannya kepayahan menahan rasa sakit, tapi Yadi pun tak melupakan bungkusan yang masih dibawanya. Ia masih mendekap kuat hingga sampai di ujung jalan sebelum langkahnya semakin jauh dan meninggalkan rumah. Yadi sejenak menoleh ke belakang, menatap ke arah rumah yang dulunya ia tinggali. Dengan mantap Yadi bergumam, "Aku akan menyelamatkanmu, Dek." Sementara di tempat lain, Supri yang baru beberapa menit terkena serangan tampak meringis menahan rasa sakit. Kurang ajar. Rasa kesal menahan amarah. Sementara menghinggapi wajah Supri, umpatan kata kasar seolah menjadi luapan amarahnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Meskipun baru saja ia lolos dari Mbah Warsito, namun kekhawatiran masih menyirat jelas di wajahnya mengingat tujuannya datang ke rumah itu adalah sama dengan Yadi. Bedanya, Supri mau memulai ritual dengan bungkusan yang sekarang sudah dibawa oleh Yadi. Supri yakin jika Yadi sekarang ada yang membantu. Satu hal yang membuat Supri seketika cemas yaitu jika sampai Yadi berhasil memusnahkan isi dalam bungkusan itu, maka sukmanya sendirilah yang bakal menjadi ganti. Sadar akan hal itu, Supri pun buru-buru pergi menyusuri gelapnya hutan, membiarkan air hujan membasahi wajahnya yang sudah penuh kecemasan. Tak lama, setelah Supri membelokkan langkahnya ke kiri di mana yang hanya berjarak beberapa puluh meter di depannya terlihat sebuah gubuk berdinding papan berpenerangan lampu obor. Supri yang tampak basah kuyup berangsur masuk, membuat satu lelaki tua yang tengah duduk di kursi seketika berdiri. Ia memandang Supri sedikit aneh, apalagi saat itu wajah Supri terlihat sangat pucat, membuat lelaki tua yang tak lain adalah Mbah Kardi panik. "Apa yang terjadi denganmu, Mas?" Mbah Kardi yang mulai panik bertanya. "Gawat, gawat Mbah," jawab Supri tak kalah panik. "Gawat bagaimana, Mas?" Kang Yadi berhasil membawa pergi bungkusan itu." Baru saja Supri menjawab, tiba-tiba ia terduduk, matanya membeliak seperti tengah menahan sesuatu. Sesuatu yang sebentar kemudian menjadi satu erangan berat sebelum darah hitam kental menyembur dari mulutnya. "Mas, kenapa Mas?" seru Mbak Kardi. Perlahan Mbak Kardi mendekat dan seketika terperangah melihat darah hitam menggumpal yang keluar dari mulut Supri. Kengerian memancar dari bola matanya, membuat ia pun buru-buru merengkuh tubuh Supri. Apa ini? Apa ini pertanda?" ujar Supri. Mbak Kardi seketika mengangguk pelan menghentikan ucapan Supri. Wajah Supri seketika membias penuh rasa khawatir. Ia sudah bisa membayangkan apa yang terjadi walau hanya dari sebuah anggukan kepala dari Mbak Kardi. Tak beberapa lama, Mbak Kardi memapat tubuh Supri masuk ke dalam kamar. Di sana, Mbak Kardi membaringkan tubuh Supri yang kini mulai lemah dan pucat. Berkali-kali lenguhan terdengar dari mulut Supri. Walau darah sudah berhenti keluar, namun keadaan malah semakin memprihatinkan, membuat Mbak Kardi menatap sedikit ngeri dan iba. "Mbah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Mbah?" Suaranya terbata-bata, tapi Supri berusaha keras walau sesekali ia pun terbatuk. "Saya akan merawat sampean dulu sampai tiba waktunya,"
Dingin jawaban dari Mbak Kardi. Supri pun termangu mencerna kalimat yang baru saja ia dengar. Walau tak sepenuhnya mengerti, tapi dari gelagat Mbak Kardi, Supri yakin kalau tak ada harapan untuknya selamat. Jangan berpikir kalau akan secepat itu mati, Mas. Supri masih termangu diam. Pandangannya menatapi langit-langit, sedangkan Mbak Kardi yang melangkah mendekati pintu gubuk, menatap malam berudara dingin. Disilangkan kedua tangannya ke belakang sebelum melirik sebentar pada Supri yang masih terbaring lemas dan pucat. Jiwamu masih bisa tertolong dan kembali, Mas, dengan membunuh orang tua yang ada di belakang Yadi sebagai penebusnya. Di sisi lain, Yadi yang sedang terluka terkulai lemas di sebuah ranjang. Yadi sedikit bingung dengan bungkusan yang telah ia dapatkan. Harusnya ia bisa segera membawanya ke tempat istrinya berada, tapi melihat luka yang ia derita, tak mungkin dirinya mampu untuk pergi mengemudi seorang diri. Tak lama setelah itu, muncul lelaki tua yang Yadi ingat telah menolongnya masuk ke dalam kamar bersamaan dengan satu orang di belakangnya. Wajah lelaki tua itu terlihat begitu serius sampai Yadi sendiri pun bingung kenapa lelaki itu tiap kali berdekatan dengan Yadi selalu saja menatap bungkusan yang masih ia dekap sedari tadi. Bagaimana keadaan sampean, Pak? Apa sampean kuat kalau harus pulang sekarang? Karena saya juga tahu kalau benda itu sangat penting untuk sampean. Terkejut Yadi mendengar penuturan dari lelaki yang belum ia ketahui namanya. Ia bisa menebak kalau sesuatu yang dibawanya begitu penting dan sangat dibutuhkan. Yadi pun kemudian berusaha bangkit meski menahan sakit. Namun demi mendengar tawaran lelaki tua itu, Yadi mencoba untuk kuat. Insya Allah saya kuat, Mbah. Tapi jawab Yadi sedikit ragu. Kalau begitu, biarkan anak saya yang mengantar sampean. Seketika wajah Yadi terlihat senang setelah mendengar ucapannya. Tak lama setelah menyiapkan semuanya dan siap, sejenak Yadi mendekat ke arah lelaki itu. Ada satu ganjalan yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Tentang dari mana ia bisa tahu semua yang tengah dialaminya. Namun ketika baru saja ingin bertanya, lelaki itu sudah terlebih dahulu menepuk pelan pundaknya seraya berkata pelan, "Tenang saja, besok sampean akan mengerti sendiri. Sekarang yang penting sampean bisa segera membawa barang itu dan menyelamatkan istri sampean." Walau masih penasaran, Yadi pun hanya mengangguk tanpa bertanya. Di malam itu, Yadi bersama anak dari lelaki tua tadi melakukan perjalanan, berpacu dengan waktu demi satu tujuan. Tak henti-hentinya ia berdoa dalam hati, berharap apa yang diperjuangkannya bisa membalikan keadaan. Setelah beberapa jam berkendara, sampailah mereka di rumah yang berhalaman luas. Sebentar kemudian, beberapa orang yang masih terjaga menyambut mereka. Yadi tertatih ketika mulai memasuki sebuah ruangan di mana ada sosok istrinya tengah terbaring. "Kok sepi, Kang? Simbah kemana?" tanya Yadi pada dua orang yang menyambutnya. "Simbah lagi keluar sebentar, Kang. Tadi berpesan kalau sampean datang suruh tunggu dulu." Sejenak Yadi terdiam, pandangannya beralih melihat wajah sang istri. Sesaat kilatan masa lalu kembali menari dalam ingatannya. Saat-saat kebersamaan sebelum malapetaka merenggut semuanya. Ada rasa kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Sebab ia kini sadar karena semua masalah ini muncul berawal dari rasa serakahnya. Kekayaan, kemewahan menggelapkan mata dan hatinya. Akalnya terkunci oleh sebuah gemerlap dunia tanpa ia tahu, tanpa ia sadari sebab dan akibatnya, hingga akhirnya harus bertukar dengan nyawa orang lain dan juga penderitaan istrinya. Yadi menangis dalam diam. Tak lama ia pun bangkit manakala sosok lelaki tua itu masuk dengan membawa sesuatu di tangannya. Wajah lelaki tua itu begitu teduh sebelum memberikan isyarat pada Yadi untuk mengikutinya duduk bersila di samping tubuh istrinya. Selembar daun pisang dan kain tak begitu lebar terhampar tepat di samping kepala Warni. Awalnya tak ada yang aneh, tapi ketika bungkusan yang dibawa Yadi diletakkan di atasnya, tiba-tiba saja kain itu berubah menjadi merah darah. Bahkan tak lama dari itu berubah menghitam. Yadi terhenyak seolah tak percaya setelah melihat dengan seksama bahwa rembesan yang berubah menghitam itu berasal dari lubang telinga istrinya. Semakin lama, cairan kental itu semakin keluar banyak.
Bersamaan dengan sang lelaki tua bergumam membaca seperti doa, bahkan jeritan menyayat dari Warni memekakan telinga seolah-olah sedang merasakan sakit. Jadi semakin merinding ngeri ketika melihat Warni tiba-tiba saja bangkit dan duduk. Ia pun kemudian memuntahkan gumpalan sebesar kepala orang dewasa. Namun yang membuat mata Yadi melotot, gumpalan itu tampak seperti janin bayi. Kembali bau busuk bercampur amis menyeruak memenuhi ruangan. Tak lama setelahnya, hawa panas tiba-tiba Yadi rasakan ketika sang lelaki tua itu membuka bungkusannya. Hening dan anyep. Tak ada hal aneh yang dirasa Yadi saat itu. Namun, baru saja Yadi merasakan kelegaan sesaat, tubuh Yadi bergetar hebat. Ia limbung seakan mengikuti gerakan tubuh Warni yang mengejang kuat sebelum akhirnya teriakan keras menggema dari suara tak berwujud menghentakkan tubuh Yadi hingga terpental. Yadi terdiam sambil terduduk. Ia masih begitu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Yadi baru tersadar ketika melihat seulas senyum dari sang lelaki tua sembari menatap Yadi. Perlahan ia menggerakkan tubuh, memaksa bangkit demi melihat keadaan istrinya. Antara bingung dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Janin yang ia lihat tadi kini berubah menjadi gumpalan tanah liat, namun satu hal yang seketika membuat wajah Yadi sumringah. Perlahan Yadi mendekat, ingin melihat lebih dekat wajah Warni yang kini sudah terjaga. Suara erangan lirih mengawali mata Warni yang mengedar, menatap sayu dua wajah di sampingnya. Alhamdulillah, istri sampean sudah sadar, ucap sang lelaki tua. Sementara di rumah gubuk tua, sesuatu mengerikan tengah terjadi. Supri yang hanya ditemani Mbak Kardi berkali-kali mengerang kesakitan. Tubuhnya yang sudah tak berdaya kini semakin memprihatinkan. Terlihat dari wajahnya yang sedikit demi sedikit menghitam membuat Mbak Kardi merasa iba bercampur rasa ngeri. Mbak Kardi pun mulai merasakan hawa aneh tiba saja menyambangi, berawal dari sebuah dentuman keras dari atap luar gubuk. Tetapi ketika ia memutuskan untuk memastikan, ia tak menemukan apapun. Setelah beberapa saat Mbak Kardi kembali masuk. Baru saja 3 langkah ke dalam, hawa tak mengenakan itu kembali ia rasakan hingga ia dikejutkan oleh suara jeritan Supri. Buru-buru Mbak Kardi menghampiri kamar tempat Supri terbaring. Langkahnya pun terhenti ketika baru saja Mbak Kardi sampai di ambang pintu kamar. Tubuhnya mendadak kaku, wajahnya pucat, menunjukkan satu ketakutan yang teramat sangat. Tepat di samping Supri, 2 sosok wanita tua berambut putih sedang duduk sembari menatap Supri tajam. 2 sosok itu tengah menjilati gumpalan-gumpalan hitam dari muntahan Supri, lalu sejenak berhenti. Mereka kemudian menyeringai, menatap tajam dengan bola mata hitam rata saat menyadari kehadiran Mbak Kardi yang terpaku dalam ketakutan. Mbak Kardi terduduk lemas, wajah dan tubuhnya gemetar melihat seringai mengerikan dari 2 sosok wanita tua buruk rupa. Ingin rasanya ia melawan, tapi seolah ada kekuatan yang menahan tubuhnya untuk tetap diam. Bahkan matanya terasa kaku ketika berusaha mencoba untuk terpejam. Dengan jelas Mbak Kardi melihat ceceran darah dan gumpalan hitam berdenyut itu keluar dari mulut Supri. Lenguhan dan perangan dari mulut Supri seakan menjadi ledakan hebat yang menghentak jiwa Mbak Kardi. Tubuhnya bergetar, kepalanya terasa berat melihat juragannya tersiksa. Kengerian itu terus berlanjut disaksikan Mbak Kardi sampai beberapa saat lamanya. Tak ada celah sedikit pun untuk beranjak dari tempat itu sampai akhirnya tubuh Mbak Kardi mengejang kuat lalu roboh bersamaan hilangnya 2 sosok wanita tua dan lengkingan panjang dari mulut Supri. Tak lama kemudian, sebuah pemandangan mengerikan pun terjadi. Kala tubuh Supri yang tiba-tiba saja menghitam mendadak bangkit dan terduduk. Matanya nyalang menatap ke atas, kemudian mengeluarkan lolongan panjang menyayat. Sebelum kembali roboh dengan simbahan darah yang keluar dari lubang telinga, hidung, mulut, bahkan matanya menjadi akhir hidupnya. Supri menghembuskan nafas terakhir dengan cara mengenaskan. Suasana hangat di pagi hari dirasakan oleh keduanya. Mereka pun termenung dan tertegun di halaman depan rumah Mbak Warsito. Kilat kesedihan sangat jelas memancar dari bola matanya, membuat Yadi yang berada di sampingnya tertunduk seolah ikut merasakan beban yang mendera jiwa Warni.
Berkali-kali Yadi mencoba menghibur Warni, namun tetap saja Warni hanya diam. Matanya masih menatap kosong. Menyadari akan hal itu, Yadi kemudian merengkuh kepala Warni. Guratan penyesalan lagi-lagi membelenggu diri Yadi, membuat matanya ikut merebak merah, seolah ia marah pada dirinya sendiri. Hingga tak lama Mbak Warsito pun datang menyambut mereka berdua. Kemudian ia pun lalu duduk dan sedikit memberikan sebuah wejangan untuk keduanya, sekaligus mengakhiri kisah ini. Selesai. Wah, luar biasa, kisah yang sangat menguras emosi dan panjang ya. Di part pamungkas ini memang sengaja kita bikin jeda panjang, jadi cukup melelahkan, tapi ya akhirnya terbayar sudah. Si pelakunya mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Dan sekali lagi, pesugihan tidak akan pernah ada akhir bahagia dari satu kegiatan atau ritual pesugihan. Apalagi ritual pesugihan ini dilakukan secara turun-temurun. Dan untuk Mas Yadi sendiri menjadi pengalaman hidup yang sangat berharga ya, ketika terutama buat teman-teman ya, buat saya juga. Jadi ketika kita menemukan sesuatu, apalagi itu dari korban kecelakaan, jangan pernah mengambil keuntungan dari kecelakaan itu sendiri. Jadi yang paling parahnya ini adalah Mas Yadi diawali ketika dia melihat Pak Sukirman kecelakaan terus meninggal di tempat, dia mengambil uang dari dalam mobil, ini yang mengawali. Jadi keserakahan, pencurian yang dilakukan oleh Mas Yadi inilah awal petaka dari semuanya. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa kembali lagi. Untuk Mbak Warninya juga sebenarnya masih misteri ya, karena Mbak Warninya itu kan secara jasad sudah dikuburkan, tapi di akhir itu tatapan kosong. Dan mudah-mudahan aja ada sequelnya ya, ada sequelnya dari Sewu Jiwo. Nanti kita akan coba cari-cari lagi. Dan sekali lagi Mas Kalong, keren banget ceritanya, ditunggu lagi untuk karya-karya terbaiknya. Dan buat teman-teman, semoga terhibur ya dari kisah tadi. Kita ambil hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Semoga para teman-teman terhibur, terutama para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang mau berkomentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan buat yang suka dengan video ini bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan di-share juga boleh dong untuk link videonya ke teman-temannya atau ke saudara-saudaranya agar yang lain juga ikut terhibur. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe, kami mohon untuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Setiap jam 1 siang untuk Ilo Extreme, untuk Extreme Movies setiap jam 7 malam, dan Ilo Bercerita jam 10 malam. Selain 3 channel itu berarti bukan channel yang di bawah asuhan kita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah yang bertemakan horor misteri yang berdasarkan pengalaman nyata, kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, silakan jika memang berkenan untuk dibagikan di sini, bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, 0878 4509 4752. Bebas ya, lewat tulisan boleh, lewat rekaman suara voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Ditunggu kirimannya. Dan buat yang sudah mengirimkan kami ucapkan terima kasih. Buat yang mengirimkan tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar lebih nikmat didengar sama teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia ya untuk hadir dan terus mendengarkan di ketiga channel kami. Kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kalianlah kami selalu semangat dalam berkarya setiap harinya 3 video. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah atau ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, dapat yang salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, masih bersama saya Ilo di Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.